Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat mengikuti MPLS untuk hari yang kedua ya. Sebelum kita mulai penyampaian materi ini, Ibu perkenalkan lebih dulu. Perkenalkan, Ibu adalah Bu Pinton Ilmiarti. Kalian cukup memanggil saya Bu Pinton. Bu Pinton adalah guru pembimbing di SMP Negeri 2 Kademangan ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang refleksi dan tindakan masalah pendidikan karakter. Ya. Anak-anakku sekalian, perbedaan antara negara berkembang atau negara miskin dan negara maju atau kaya itu tidak tergantung pada umur negara itu. Jadi seperti Indonesia ini termasuk negara berkembang ya. Contohnya negara India dan Mesir. Negara India dan Mesir itu negara yang umurnya sudah lebih dari 2000 tahun. Tetapi negara mereka itu tetap terbelakang atau miskin. Di sisi lain, negara Singapura, Kanada, Australia, New Zealand, negara mereka umurnya rata-rata kurang lebih 150 tahun dalam membangun negaranya. Saat ini mereka merupakan bagian dari negara-negara maju. Negara maju di dunia dan penduduknya tidak lagi miskin. Jadi tidak seperti di negara India atau Mesir. Ketersediaan sumber daya alam dari suatu negara itu juga tidak jaminan, bukan jaminan bahwa negara itu akan menjadi kaya atau miskin. Ya. Jepang itu mempunyai area yang sangat terbatas, negaranya kecil. Daratannya itu hanya 80% berupa pegunungan dan tidak cukup untuk meningkatkan pertanian dan peternakan. Negaranya kecil, lain dengan di negara kita. Negara kita sumber dayanya sangat banyak sekali, sumber daya alamnya. Tetapi saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi nomor 2 di dunia. Jepang itu laksana suatu negara industri yang terapung, yang besar sekali, mengimpor bahan baku dari semua negara di dunia dan mengekspor menjadi barang jadi. Ini yang membuat negara Jepang itu kaya, maju. Jadi mereka mengimpor barang baku seperti dari Indonesia, kemudian ke negara lain dia mengekspor untuk menjadi barang jadi. Negara Swiss itu tidak memiliki perkebunan coklat anak-anak, tetapi sebagai negara pembuat coklat terbaik di dunia. Ya, negara Swiss itu tidak punya perkebunan coklat, tetapi dia pembuat coklat yang terbaik di dunia. Negara Swiss itu juga sangat kecil, hanya 11% daratannya yang bisa ditanami. Bayangkan, lain dengan di negara kita ya. Negara kita, kayu kita mencekam di tanah saja sudah menjadi tanaman. Kata orang Indonesia itu tanahnya tanah surga, karena semua tumbuhan itu bisa hidup di negara kita. Swiss juga mengolah susu dengan kualitas terbaik, seperti contohnya Nestle. Itu adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia. Ya, Nestle, tahu toh? Susu Nestle banyak. Susu itu produksinya Nestle. Swiss juga tidak mempunyai cukup reputasi dalam keamanan, integritas dan ketertiban. Tetapi saat ini bank-bank di Swiss itu menjadi bank yang sangat disukai di dunia. Ini
apa ya? Para eksekutif dari negara maju yang berkomunikasi dengan temannya dari negara terbelakang akan sependapat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal kecerdasan. Manusianya sama, anak-anak. Orang Indonesia, orang Swiss sama di dalam hal kecerdasannya. Orang India, orang Mesir dalam hal kecerdasan sebenarnya sama. Kemudian ras atau warna kulit juga bukan faktor penting. Para imigran yang dinyatakan pemalas di negara asalnya ternyata menjadi sumber daya yang sangat produktif di negara-negara maju atau kaya di Eropa. Jadi mereka yang berkulit hitam pun, para imigran yang dikatakan bahwa terkenal karena rasa malasnya, ternyata di negara-negara produktif maju di Eropa mereka itu bukan menjadi orang pemalas, tetapi orang yang memiliki sumber daya yang sangat produktif. Nah, pertanyaannya, lalu apa perbedaannya? Dari segi warna kulit tidak ada perbedaan, maksudnya tidak berpengaruh. Dari segi kepintaran sama. Kira-kira apa yang menjadi perbedaan? Ternyata perbedaannya itu adalah pada sikap dan perilaku masyarakatnya yang sudah dibentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan. Jadi yang membedakan itu bukan otaknya, bukan warna kulitnya, tetapi dari sikap dan perilaku. Ya, ingat, sikap dan perilaku. Inilah yang menjadikan negara-negara maju itu sikap dan perilakunya itu berbeda dengan mereka negara yang miskin atau yang tidak maju. Beda sikap dan perilakunya, pola pikirnya beda. Nah, ini kita sebagai bangsa yang menuju ke ingin maju, kita harus banyak belajar pada bangsa yang sudah maju. Berdasarkan analisis atas perilaku masyarakat di negara maju, ternyata bahwa mayoritas penduduknya sehari-hari itu mengikuti atau patuh pada prinsip-prinsip dasar kehidupan sebagai berikut. Jadi rahasia bahwa negara itu bisa maju, itu rahasianya mayoritas masyarakatnya, penduduknya itu patuh terhadap prinsip-prinsip dasar kehidupan. Ya. Jadi kalau kalian tidak patuh aturan, tidak patuh pada prinsip-prinsip dasar kehidupan, jangan berharap kamu menjadi orang yang maju atau negara yang maju. Nah, saya lanjutkan ya. Apa prinsip-prinsip dasar kehidupan itu apa saja, agar kita itu bisa menyamai negara-negara maju, negara Singapura atau Jepang? Kita harus patuh pada prinsip-prinsip dasar kehidupan. Pertama, etika. Di dalam kita berhubungan dengan orang lain, etika itu sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari harus kita pakai, harus kita jaga. Etika atau sopan santun. Etika, contohnya kita di dalam berhubungan dengan sesama teman harus saling menghargai, saling menyayangi, saling tolong menolong. Tidak hanya terhadap teman, terhadap bapak ibu guru terutama, terhadap orang tua. Harus selalu menghargai, menghormati, ngajeni basa Jawane.
Itu paling penting agar kita menjadi manusia modern yang berkemajuan. Yang kedua ada kejujuran dan integritas. Jujur, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu harus sama, ya. Jangan hanya kita pandai bicara tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jujur dan berintegritas. A katakan A, B katakan B. Yang